Jadi katanya kalau kita itu minum kolagen, kita tuh bisa jadi awet muda. Apakah kalau kita itu minum suplemen kolagen setiap hari, bisa ngebuat kita tuh glowing? Atau kita itu cuma ngebuat kantong yang jualan itu glowing? Saya Felix Zulhendri, selamat datang di Kelas Pakar. Gue adalah orang itu yang betul-betul pro dengan real food ya. Collagen itu penting. Collagen itu quite unique. Dia itu adanya di animal protein. Dia itu ada di protein hewani. Jadi yang gue lihat itu adalah simple. Kolagen itu clinical trialnya banyak ya. Yang tunjukin bahwa yes, kalau kita tuh konsumsi kolagen, kualitas kulit kita itu akan lebih bagus. Dia itu menjaga hidrasi, dia menjaga struktur kulit, dan segala macam. Jadi collagen ini menarik karena dia produk hewani. Tapi dia bukan ada di daging, dia itu adanya di connective tissues, contohnya di cartilage, di tendons. Jadi kalau teman-teman makan produk di kulit, kalau teman-teman makan daging-dagingan itu yang ada sesuatu itu yang kenyal, yang susah untuk digigit. Nah, itulah kolagen. Kolagen menarik karena konten dari kolagen ini sebenarnya dia nggak punya essential amino acids. Jadi kalau kita ngomong soal produk hewani ya, daging-dagingan, kita selalu ngomong soal essential amino acids, yaitu asam amino esensial yang penting sekali untuk badannya kita. Nah, kolagen ini, dia justru nggak ada essential amino acids-nya. Sedikit. Dia adanya malahan ada proline, hydroxyproline, dan glycine. Jadi kalau kita bandingin dengan, gimana dengan produk-produk kolagen yang dijual di pasaran? Kenapa nggak kita tuh makan aja daging-dagingan yang ada kolagennya? Mari kita balik ke pembahasan soal produk-produk kolagen yang di pasaran. Permasalahan gue adalah kita harus mengkategorikan ini sebagai ultra processed foods. Kenapa? Coba teman-teman balik aja, teman-teman ngelihat di suplemen-suplemen kolagen yang minuman-minuman dan segala macam. Teman-teman ngelihat ingredients. Gue itu adalah orang yang sangat-sangat pro dengan kalau kita bisa dapetin dari real food, kenapa nggak kita makan dari real food? Kenapa kita harus pilih sesuatu yang highly processed, yang penuh dengan bahan campuran, penuh dengan bahan pewarna, pemanis, preservatives, pengawet, yang menurut gue itu adalah jadi gimana ya, counterproductive gitu loh. Kita mau jadi lebih sehat, kita mau glowing dan segala macam dengan makan kolagen, tapi malahan kita itu terekspos dengan bahan-bahan kimia, food additives yang justru malahan nggak bagus buat kita. Jadi in my opinion, kalau mau kulit lu glowing, yes, animal protein is very important, sangat-sangat penting. Dan ini satu menarik sih, ini nih, gue di dunia sosmed ya, di diskusi tentang nutrisi, lifestyle dan segala macam. Jadi gue sering ketemu dengan influencer-influencer yang lain. Gue bisa membedakan kualitas kulit influencer-influencer yang pro makan animal protein dengan yang plant-based. You can tell straight away. Bagi gue itu adalah hal yang sangat-sangat kelihatan gitu. Begitu gue ngelihat orang ini, ini kayaknya dia itu plant-based. Begitu gue ngecek profile segala macam, betul. If you're plant-based, berarti lu tidak akan dapat cukup essential amino acids dan collagen. Itu yang dari sisi kualitas kulit itu kelihatan. Dia tuh harus pakai makeupnya tebel, terus begitu ada sedikit ya bayangan-bayangan, lu bisa kelihatan lah. The quality of the skin itu not as good as kalau gue ketemu influencer lain itu yang emang makan daging, yang maksudnya kelihatan bahwa dari keseharian dia tuh dia makan dagingnya cukup, animal proteinnya cukup dan segala macam. You can tell straight away. Jadi yes, collagen is very important, sangat-sangat luar biasa penting. Gimana cara gue dapet kolagen? Makanya gue demen sop. Makanya gue demen masakan Indonesia itu yang penuh dengan santan, penuh dengan kikil, penuh dengan kulit, penuh dengan, ya gue kemarin baru habis makan soto Betawi. The best lah. Itu begitu gue lihat dagingnya ya. Karena kalau kita makan daging sapi kan lumayan mahal ya. Jadi begitu gue lihat soto Betawi, gue langsung pesen. Kenapa? Karena di situ bakalan campuran semua potongan. Ada dagingnya, kita dapat essential amino acids, ada potongan lemaknya, gue dapat animal fat which is very good. Terus gue dapat yang bagian-bagian yang biasanya tuh orang buang, yaitu kayak tendon-tendon yang lu gigitnya susah gitu loh. Orang pasti gak demen. Justru di shop-shop tradisional Indonesia, contohnya sop iga, soto Betawi, yang gitu-gitu, itu pasti penuh sekali dengan kolagen. That's why I love masakan tradisional Indonesia, terutama yang sop-sopan seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang mau dapat kolagen, go for that. Jangan pergi beli yang ultra processed. As simple as that.
Jadi kita itu kadang ngelihat ya, kita adalah manusia yang mau kulit kita tuh glowing, yang bagus dan segala macam ya. Tapi itu bukan cuma dari makanan tok, exactly. Bukan cuma dari kayak lu makan kolagen, kayak lu makan sop setiap hari dan segala macam, it's gonna fix it, bukan. Tapi in my opinion itu adalah bagian yang penting. Tapi teman-teman juga harus ngelihat bahwa contoh olahraga, ini banyak sekali studi yang tunjukin ya, begitu lu masukin exercise ke dalam keseharian kita, kualitas kulit kita tuh jadi lebih bagus. Somehow olahraga itu naikin kemampuan kita itu untuk mengontrol inflamasi. Jadi inflammation juga jadi bagus. Antioksidan. Begitu kita olahraga, badan kita tuh punya mekanisme antioksidan juga. Itu juga akan sangat-sangat membantu sekali dari perbaikan kualitas kulit. Terus hidrasi yang cukup, minum air yang cukup, itu juga sangat membantu sekali. Hindari polusi. Itu juga number one, begitu teman-teman, ya makanya gue bilang kalau teman-teman yang tinggal di kota besar ya, sering-seringlah ke alam, lu ke gunung, lu ke laut, jauhi yang polusi, jadi badannya kita tuh at least punya kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk detox. Vaping dan rokok, oh my god, itu juga salah satu yang menurut gue itu luar biasa parah. Jadi kadang gue ketemu ngobrol sama anak-anak umur 20-an, udah mulai keriputan, in the 20s, gue sampai kaget. Lu umur 20, tapi kayak di dahinya udah mulai keriputan, lu bisa kelihatan di sini udah mulai keriputan. Begitu gua ngeliat, vaping, rokok, terus begadang, lu minum minuman yang manis. Nah, minuman manis itu juga menarik ini. Jadi lagi-lagi kita balik ke suplemen yang kolagen dan segala macam itu ya. Coba lihat kandungan gula di dalam suplemen itu. Itu bisa jadi malahan counterproductive. Karena gula itu naikin inflamasi dan naikin oksidasi, yang is gonna destroy our skin. Gula itu menarik. Jadi begitu teman-teman yang makan gula banyak, lu pre-diabetes dan diabetes, apa yang terjadi? Gula itu begitu masuk ke dalam gula tinggi, hyperglycemia di dalam darahnya kita, dia akan membentuk yang namanya advanced glycation end products. Apa itu advanced glycation end products? Artinya protein-protein di dalam badannya kita, protein dan lemak, itu malah jadi nempel gula. Jadi dia bergula. Makanya namanya advanced glycation end products. Begitu protein dan lemak kita itu bergula, glycation, apa yang terjadi? Advanced glycation end product ini akan nyambung dengan reseptornya namanya RAGE, receptor of the advanced glycation end product, yang akan menaikkan oksidasi. Begitu oksidasi naik, inflamasi naik, kualitas kulit kita deteriorates. Jadi makanya teman-teman ngelihat orang-orang yang diabetes ya, pre-diabetes dan diabetes, selalu punya permasalahan dengan kulit. Either lu gatel-gatel, kayak gatel-gatel lu nggak pernah berhenti, terus di sini lu kayak item-item nggak selesai-selesai, dakian tapi bukan dakian, tapi itu adalah produk dari advanced glycation end product, yaitu kelebihan gula di dalam badan kita, jadi kulit kita semua menjadi glycated. Jadi kualitas kulit itu bukan cuma dari kolagen, yes it's a very important thing, tapi lagi-lagi the whole set of parameters ya, dari pola hidup, pola makan, tidur lu gimana, apakah lu olahraga atau enggak, polusi gimana, vaping atau rokok atau gimana, nah the whole thing. Jadi teman-teman ngelihat, ini menurut gua sih, salah satu permasalahan kita di Indonesia ya, kita ngelihat kesehatan itu sebagai sesuatu yang fragmented, yang terpisah-pisah. Jadi lu ngelihat, contoh, kalau gue sakit diabetes, seakan bahwa itu nggak ada hubungan sama yang lain. Kalau gue sakit liver, itu nggak ada hubungan sama matanya gue. Padahal kalau kita ngelihat, we are the whole, kita ini nyambung ya, dari atas sampai ke bawah itu kita nyambung, nggak ada yang terpisah. Jadi kalau teman-teman melihat atau menilai kesehatan, kita itu harus holistik sih. Begitu kita perbaiki semua, then lu akan bisa ngelihat bahwa semua itu akan terperbaiki. Gue adalah orang yang sangat-sangat pro speech. Artinya apa? Everybody is entitled to their own opinions. Artinya semua orang itu boleh bersuara dan mengutarakan pendapat, jualan, promosi dan segala macam, selama tidak melanggar hukum. Gimana kita itu sebagai konsumen atau potential customers dalam menyikapi itu? Kita lah yang harus menjadi lebih pintar. Kita itu harus bisa berpikir kritis. Kalau sesuatu itu sometimes it sounds too good to be true. Kalau itu udah terlalu kayaknya wah, kemungkinan besar ini too good to be true. Sesimpel itu sih.